Shalom Alaikum. Berikut adalah pengumuman untuk aktiviti sepanjang minggu hadapan. Always Say a Prayer akan diadakan pada setiap hari Selasa jam 8 malam dan juga melalui aplikasi Zoom. Sebarang update berkenaan link untuk menyertai Asap Prayer akan dimaklumkan melalui grup WhatsApp Komsel masing-masing. Sebarang pertanyaan boleh menghubungi Deacon Jimmy, Ketua Bidang Doa SMI Bandar Labuan. Kami tahu di masa sukar seperti sekarang ini, tidak semua mempunyai pendapatan yang tetap. Ada yang mungkin berisiko dibuang kerja, ada yang mengalami kesukaran dalam perniagaan atau masalah dalam hubungan keluarga. Bagi jemaat yang memerlukan bantuan doa, bolehlah menghubungi Ketua Komsel masing-masing atau Ketua Bidang Doa Deacon Jimmy di dalam talian 014 656 8772 atau Pastor Gereja SMI Bandar Labuan, Pastor Alamsyah Livinus di talian 011 3566 3581. Jemaat boleh menyumbang, memberi persembahan atau persepuluhan secara atas talian di akaun bank 03 80 10 00 220 Hong Leong Bank atas nama Sidang Injil Borneo Bandar Labuan. Shalom kepada semua jemaat SMI Bandar Labuan. Apa kabar anda semua pada hari ini? Kita bersyukur kerana kita terus dapat berkumpul bersama, memuji dan menyembah Tuhan. Baiklah, sebelum kita memulakan acara ibadah kita pada pagi ini, mari kita sama-sama buka Alkitab kita masing-masing di dalam Kejadian pasal 2. Yaitu ayat 8, Kejadian pasal 2, ayat 18 dan juga ayat 21 hingga 24. Yaitu Kejadian pasal 2, ayat 18 dan juga ayat 21 hingga 24. Baik, mari kita baca bersama-sama. Dalam Kejadian 2 pasal 2 ayat 18 berkata, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri sahaja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Kita melompat kepada ayat 21 hingga 24. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu dan rusuk daripadanya, lalu menutup itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Ayat 24, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga kedua dia menjadi satu daging. Demikianlah firman Tuhan, pembacaan firman Tuhan pada pagi ini. Baik, sebelum kita mulakan ibadah, mari kita sama-sama berdoa dan saya pimpin dengan suara yang kedengaran. Bapa kami yang di syurga, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur ya Tuhan, karena pada saat ini, pada ketika ini, kami masih dapat berkumpul, beribadah, walaupun secara atas talian, tapi kami bersyukur dengan kemajuan teknologi yang ada, dengan kemajuan kecanggihan yang ada saat ini Tuhan, memampukan kami untuk melayani Engkau di mana sahaja dengan berbagai kaedah ya Bapa di syurga. Kami bersyukur ya Bapa di syurga. Kami bersyukur juga buat para jemaat, khususnya jemaat SMI Bandar Labuan yang telah sembuh daripada COVID-19 ya Tuhan. Kami bersyukur karena mereka sudah pulih, mereka telah sembuh, dan kami terus berdoa bagi jemaat-jemaat Tuhan yang dijangkiti dengan
COVID-19 Tuhan, kami berdoa agar mereka diberikan kekuatan, diberikan kemampuan, diberikan kesegaran, bahkan Tuhan diberikan kemampuan, berikan mereka semangat, kekuatan untuk terus berjuangnya Tuhan, untuk sembuh Tuhan, untuk menang daripada penyakit ini. Kami juga berdoa bagi setiap anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan dimanapun mereka berada saat ini, sama ada yang di dalam keadaan tertekan dan di dalam keadaan yang tidak mendapat pekerjaan ataupun diberhentikan pekerjaannya Bapa di surga, kami berdoa Tuhan, Engkau Allah sumber segala sesuatu, sumber pengharapan kami, sumber segala berkat kami ya Tuhan. Kami berdoa, kami percaya Engkau akan sentiasa membuatkan ruang yang lebih baik, bahkan yang mengalami tekanan pun juga Tuhan Engkau berikan kekuatan, Engkau berikan kesembuhan, Engkau berikan pelepasannya Bapa di surga. Kami berdoa ya Bapa, utuskanlah para malaikat-Mu, para anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan ya Tuhan, agar untuk mendampingi jemaat-Mu, untuk mendampingi orang yang ada di sekeliling kami, agar kami dapat memberikan sokongan, memberikan dorongan yang baik bagi mereka, yang positif, agar mereka sentiasa kuat ya Tuhan dalam menjalani hari-hari ini Tuhan, pada musim pandemik ini. Namun apapun juga ya Bapa, kami bersyukur kami punya Allah yang luar biasa, pengharapan kami yang luar biasa, yang tidak pernah meninggalkan kami, melepaskan kami, karena Engkau adalah Bapa yang terbaik. Engkau adalah kami punya pelindung, atau benteng yang teguh ya Tuhan, Allah kebenaran kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami bersyukur buat semuanya ini. Kami setiap doa-doa kami, apapun yang kami telah ucapkan, ataupun apa yang kami belum ucap pun sekalipun ya Bapa, Engkau sudah mengetahui segala keperluan kami. Terima kasih ya Bapa. Sekali lagi kami serahkan setiap anak-anak Tuhan dimanapun kami berada, sama ada kami bekerja saat ini, sama ada kami bersama dengan keluarga saat ini, sama ada kami jauh daripada keluarga saat ini pun ya Bapa, kami berdoa. Kami tahu ya Bapa, Engkau Allah yang sentiasa mendampingi kami, sentiasa memberikan kami kekuatan, penghiburan, kesegaran, dan juga memberikan kami semangat untuk terus berjuang, untuk terus menang dalam segala perkara. Terpujilah nama Bapa, kami serahkan semuanya ini hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Berikan tepukan bagi Tuhan kita. Shalom para semua jemaat Tuhan yang dikasihi. Mari kita semua sama-sama memuji Tuhan. Kita katakan, Dia adalah Tuhan yang benar, Dia gunung batu kita dan kota perlindungan kita. Haleluya. Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, Kau keselamatanku, dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan, dahulu sekarang selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya, Kau Tuhan yang benar. Mari semuanya kita sekali lagi katakan, Kau gunung batuku, Kau gunung batuku, dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, Kau keselamatanku, dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan, dahulu sekarang selamanya, janji-Mu tak berubah.
Mari kita lihat penyembahan ini bersama-sama. Berkenan kepadamu Tuhan. Pulihkan hati kami. Bentuklah hati kami Tuhan Yesus. Pulihkan, pulihkan hatiku dengan kasih-Mu. Bentuklah, bentuklah hatiku jadi seperti-Mu. Kekudusan-Mu memenuhiku. Tuhan, ini rinduku. Ubah hatiku seperti hati-Mu. Kudus berkenan bagi-Mu. Bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambar-Mu. Sucikanku, kuduskan hatiku, Tuhan. Kekudusan-Mu memenuhiku. Tuhan, ini rinduku. Ubah hatiku seperti hati-Mu. Kudus berkenan bagi-Mu. Bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambar-Mu. Sucikanku, kuduskan hatiku, Tuhan. Oh, haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Biarkan kami hidup berkenan kepadamu Tuhan, mulai saat ini sehingga selamanya Tuhan. Oh, ini kerinduan kami, ini hati kami, mau terus ikut Engkau, mau terus mengiringi Engkau Tuhan. Haleluya. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di
Salam, selamat pagi kepada seluruh jemaat Tuhan. Eh, Terima kasih atas pujian yang sudah kita naikkan bersama-sama sebentar tadi. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Saya pimpin kita dalam doa. Bapa, segala puji syukur kami naikkan di hadapan Tuhan pada pagi hari ini atas penyertaan anugerah Tuhan bagi kami. Kami mengucap syukur Tuhan yang Kau berikan kami kesempatan sekali lagi untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Sertai kami dari awal Tuhan sampai selesai. Seluruh jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah secara online yang ada di rumah, kami berdoa kiranya Kau sertai mereka, pimpin mereka agar mereka dapat memiliki suatu konsentrasi yang baik dan dapat menikmati ibadah pada hari ini bersama-sama dengan Tuhan. Segala kuasa kegelapan roh iblis seluruh dunia yang coba untuk mengganggu kami, menghilangkan konsentrasi kami dalam pembelajaran firman-Mu. Kami berdoa kiranya Tuhan Engkau jauhkan dari sekitar kami dan Engkau kuasai hati dan pikiran kami agar kami dapat mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Baiklah saudara-saudara, puji Tuhan, sekali lagi kita bersama-sama pada pagi hari ini. Oleh karena kasih dan anugerah Tuhan bagi kita dapat berkumpul di rumah masing-masing, beribadah bersama dengan keluarga. Saya percaya mungkin pada saat ini ada keluarga yang bersama-sama dengan semua ahli keluarga. Mungkin ada juga yang memiliki beberapa halangan, tapi tidak apa. Tapi apa yang penting saudara-saudara, hari ini kita meluangkan masa kita untuk beribadah bersama-sama dengan seluruh jemaat Tuhan. Baiklah saudara-saudara, tanpa membuang masa, mari kita membuka firman Tuhan di dalam Kejadian pasal 2 ayat 18 dan ayat 21 sampai ayat yang ke-24. Nah, jadi hari ini kita akan belajar banyak hal saudara-saudara. Kejadian pasal 2 kita akan belajar dalam sebuah tema, yaitu keluarga Kristen, yang akan saya bahas selama 3 minggu berturut-turut. Nah, jadi sebagai ayat pengantar, mari kita buka di dalam Kejadian 2 ayat 18 dan ayat yang ke-21 dan sampai 24. Ayat 18 firman Tuhan berbunyi demikian. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Ayat yang ke-21. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Nah, saudara-saudara, puji Tuhan, hari ini kita membaca tentang bagaimana Allah menciptakan seorang perempuan menjadi penolong bagi seorang lelaki yang namanya Adam. Nah, saya tidak bermaksud untuk khotbah tentang pernikahan. Saya tidak berkhotbah bukan acara perkawinan, tapi saudara-saudara, hari ini saya akan membahas tentang keluarga Kristen. Nah, karena saya percaya di dalam gereja pada masa-masa ini, di dalam kegerejaan yang ada pada saat ini terdiri daripada keluarga Kristen. Nah, saya tidak katakan saudara-saudara bahwa banyak orang tidak paham apa itu keluarga Kristen, tapi paling tidak kita akan mengulang kaji sedikit tentang apa itu keluarga Kristen. Nah, keluarga Kristen, apa yang dimaksudkan dengan keluarga Kristen? Dalam Kamus Bahasa Melayu menjelaskan bahwa keluarga itu terdiri daripada suami, itu satu set, suami, istri, dan anak. Itu ada 3 jabatan di dalam sebuah keluarga. Jadi tidak lengkap kalau hanya ada suami dan istri, tidak ada anak, jadi pasti ada anak. Jadi ketiga jabatan itu ada di dalam sebuah keluarga. Itu menurut Kamus Bahasa Melayu. Nah, sedangkan di dalam Alkitab, keluarga itu adalah penyatuan 2 jiwa yang berbeza jantina. Penyatuan 2 jiwa yang berbeza jantina. Mari kita perhatikan ayat 21 pembacaan kita tadi sampai ayat yang ke-24. Ayat ke-21 katakan apa? Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya. Ayat yang ke-22, dibangunnyalah seorang perempuan. Yang ke-23, inilah dia, tulang dari tulangku
dan daging dari dagingku yang akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Nah, ayat 24 di sana, seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Nah, perhatikan saudara-saudara, ayat di sana katakan apa? Dia diambil daripada dagingku, diambil daripada tulangku, dan ia dinamai perempuan. Perhatikan, di sana ada satu penekanan bahwa keluarga itu adalah terdiri daripada berbeza jantina, satu lelaki, satu perempuan. Bukan satu lelaki dan satu lelaki, atau satu perempuan dan satu perempuan. Nah, firman Tuhan itu sangat jelas, saudara-saudara. Jadi keluarga itu, keluarga yang benar itu, keluarga Kristen itu terdiri daripada dua manusia yang memiliki jenis kelamin yang berbeza, bukan jenis kelamin yang sama. Jadi kalau ada keluarga yang memiliki jenis kelamin yang sama, itu harus dipersoalkan. Itu tidak normal, itu tidak betul. Itu bukan keluarga Kristen, itu bukan keluarga yang diciptakan oleh Tuhan, tapi itu keluarga yang diciptakan oleh manusia karena nafsu manusia sendiri. Nah, saudara-saudara, seterusnya, jika itu dipersatukan, mereka memiliki perbezaan kelamin, artinya mereka apa? Harus melahirkan keturunan. Kejadian pasal 1 ayat 28 katakan begini, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Nah, saudara-saudara, ketika terjadi penyatuan di antara dua jantina yang berbeza, artinya mereka harus apa? Beranak, bercucu, bertambah banyaklah, itu kata firman Tuhan. Nah, artinya di dalam keluarga, saya ulang tadi, bahwa dalam keluarga itu ada suami, ada istri, dan ada anak. Nah, saudara-saudara, persoalannya, siapa yang mencipta keluarga itu sebenarnya? Sejak bila keluarga itu bermula? Nah, keluarga adalah rencana dan ide Allah sendiri. Ayat yang ke-18 di sana katakan dengan jelas, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Nah, sebelum ini kita perhatikan dalam pembacaan itu, ketika Allah membawa semua ciptaannya kepada manusia ini, si Adam, carilah pada satu kau punya pasangan yang sesuai dari semua binatang ciptaan Tuhan, tapi rupanya satu pun tidak ada. Nah, akhirnya Allah menciptakan seorang pasangan yang sepadan dengannya. Nah, artinya jika Allah yang memiliki ide pernikahan ini, jika Allah yang memiliki rencana tentang keluarga Kristen ini, maksudnya setiap orang yang percaya kepada Tuhan harus apa? Harus menghormati pernikahan, harus menghormati perkawinan itu. Jangan diremehkan perkawinan, jangan diremehkan pernikahan. Ibrani 13 ayat 4 katakan begini, hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan pezina akan dihakimi Allah. Mengerti kata janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, saudara-saudara? Maksudnya di sana tidak ada persetubuhan sebelum pernikahan kudus. Tidak ada persetubuhan di sebelum ada pernikahan kudus yang diberkati di dalam gereja. Nah, saudara, hari ini kita mungkin berpikir, yang muda-muda berpikir, ada si pastor khotbah tentang yang begini, kami yang bujang-bujang macam mana? Nah, saudara-saudara, yang bujang lelaki dan bujang perempuan, suatu masa nanti Anda akan sampai ke tahap di mana yang kita bahaskan hari ini. Nah, karena itu perhatikan dengan baik-baik sebelum kamu mengambil keputusan untuk nikah, sebelum kamu mengambil keputusan untuk kawin. Ada beberapa hal, saudara-saudara, yang harus kita perhatikan di dalam keluarga. Nah, jadi jangan berhenti dulu, ini khotbah untuk keluarga, kami yang bujang tidak perlu. Perlu, saudara-saudara, karena khotbah ini nanti akan berkesinambungan sampai 3 sesi. Artinya ada bapak, ada emak-emak atau ibu, ada juga anak nanti. Nah, jadi setiap orang yang bujang akan mengarah kepada pernikahan. Nah, harus dipelajari benar-benar, saudara-saudara, bahwa dalam keluarga Kristen itu diciptakan oleh Tuhan sedemikian baik sekali. Nah, tapi ada orang yang tidak menghormati perkawinan. Ada orang yang tidak menghormati pernikahan kudus. Mereka hanya kawin suka-suka, bikin hal yang tidak baik, berkumpul sebelum didoakan, berkumpul sebelum ada pernikahan kudus, sebelum ini. Semua itu Tuhan katakan apa? Mereka pezinah.
Perhatikan, hati-hati saudara-saudara dengan pernikahan, karena pernikahan itu sangat mulia di hadapan Tuhan. Nah, hari ini kita akan belajar dalam poin yang pertama, yaitu fungsi Bapa dalam keluarga. Nah, saya selalu katakan begini saudara-saudara, kalau saya mau bimbing orang kawin, saya akan katakan begini, apa tujuan kamu kawin? Apakah karena kau suka sama ini suka sama ini, kemudian oke, kita kawin, sudah kita kawin, lepas itu kita ada anak, setelah ada anak kita beli rumah, kita beli kereta, beli tanah, buat bisnis itu apa, setelah itu apa? Selesai. Tidak saudara-saudara. Kenapa? Di dalam keluarga itu ada fungsi yang harus kita jalankan. Nah, yang pertama hari ini kita akan belajar tentang fungsi seorang bapak. Yang mama dan anak sabar dulu. Kita akan sampai ke sana. Nah, hari ini kita belajar fungsi bapak dalam keluarga. Mari buka di dalam Kejadian pasal yang pertama ayat 26 sampai ayat yang ke-28. Firman Tuhan berbunyi demikian, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Nah, saudara-saudara, firman Tuhan sangat jelas. Sesungguhnya seorang ayah atau seorang bapak itu berasal daripada Adam. Dan Adam itu sendiri merupakan ciptaan siapa? Ciptaan Allah. Pembacaan kita tadi bahwa Allah menciptakan manusia dari debu, namanya Adam, laki-laki. Nah, dari sana Allah menciptakan seorang bapak itu yang namanya Adam. Perhatikan di dalam Lukas 3 ayat 38, anak Enos, anak Set, anak Adam dan anak Allah. Ini adalah silsilah Yesus Kristus. Kalau kita perhatikan dalam ayat 3, pasal 3 ayat 38 itu, dia akan mulai daripada keturunan yang paling terakhir. Kemudian dia mulai terus tulis, ini anak si Anu, anak si Anu, anak si Anu, dan paling last itu bahwa anak Enos, anak Set, anak Adam dan anak Allah. Artinya Adam itu diciptakan oleh Allah untuk menjadi apa? Bapak segala bangsa. Karena itu ada satu lagu, Bapak Ibrahim banyak anak, kan itu kan begitu. Sebab Abraham itu kan daripada Adam. Adam itu adalah bapak segala bangsa. Nah, sebab itu Tuhan katakan beranak cuculah dan penuhilah bumi. Nah, jika dengan demikian dapatlah kita simpulkan bahwa seorang ayah itu sesungguhnya berasal daripada siapa? Daripada Allah sendiri. Nah, jadi sangat indah saudara-saudara. Allah itu tidak menciptakan bapak itu, ciptakan saja lelaki begitu kemudian tidak ada fungsinya. Karena Allah menciptakan bapak itu pertama, artinya ada fungsi yang sangat luar biasa saudara-saudara. Jadi yang baru kawin, yang sudah lama kawin, yang belum tahu fungsi seorang bapak, hari ini kita belajar apa fungsi seorang bapak. Nah, beberapa fungsi seorang bapak dalam keluarga menurut Alkitab. Yang pertama, ia harus menjadi apa? Ia harus menjadi seorang imam. Menjadi seorang imam artinya apa? Artinya dia harus memimpin keluarga ini untuk lebih dekat kepada Tuhan secara rohani. Nah, perhatikan di dalam Keluaran 19 ayat 6e. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Artinya seorang bapak harus menjadi seorang imam. Kerajaan itu adalah keluarga, di mana ia memimpin mereka dan menjadikan keluarga ini sebagai keluarga yang kudus. Di dalam Hakim-Hakim 17 ayat 10, lalu kata Mika kepadanya, ada seorang Lewi yang lewat di rumah Mika, dan di sana Mika menahan dia, katakan begini, lalu kata Mika kepadanya, tinggallah padaku dan jadilah bapak dan imam bagimu. Ini peristiwa di mana seorang Lewi sedang lewat di depan rumah Mika, dan Mika panggil dia, karena Lewi itu adalah imam, adalah suku yang dijadikan imam. Nah, akhirnya apa? Mika katakan, tinggallah padaku dan jadilah bapak dan imam bagiku.
Artinya seorang bapak itu harus menjadi imam, harus menjadi pemimpin rohani. Pemimpin rohani itu bukan hanya di gereja, bukan hanya pastor, bukan hanya penatua atau hanya pendidikan atau ahli majelis gereja, tapi imam itu adalah bapak, ayah yang ada di dalam keluarga. Nah, tugas dan fungsi keimaman bagi seorang ayah adalah menjadi apa? Menjadi teladan dan kekudusan dalam iman dan perbuatan, kesetiaan dan juga ketaatan. Yang seterusnya fungsinya adalah seorang ayah harus bertanggung jawab, mengarahkan, mengajar, mendidik dan membimbing. Artinya berjalan bersama keluarga untuk bertumbuh ke arah Kristus. Yang seterusnya, seorang ayah dalam keluarga harus memastikan bahwa keluarga hidup takut akan Allah serta mendoakan dan memimpin keluarga kepada persekutuan dengan Tuhan secara pribadi, keluarga dan jemaat. Yang menjadi persoalan sekarang saudara-saudara begini, ada banyak sekali bapak-bapak yang katakan begini, oh saya terlampau penat kerja tadi, saya penat kerja, nanti saya pulang baru istri bawa sembahyang lagi, macam mana ini? Salah-salah saudara-saudara, ada bapak-bapak yang tidak tahu berdoa atau berdoa makan saja min kamu sembahyang masing-masing. Nanti bapaknya sembahyang sembunyi-sembunyi, padahal bapaknya tidak sembahyang. Ada orang jenis berdoa begini, mari kita berdoa, dia diam terus, diam tutup mata 1 menit, amin, tidak tahu dia berdoa ataupun tidak. Nah, nanti jangan sampai begitu saudara-saudara. Bapak, mari kita berdoa, mau berdoa apa? Nah, ada satu cerita saudara-saudara, ini cerita lama, cerita klasik. Ada seorang pendeta, seorang hamba Tuhan. Nah, jadi satu masa ada seorang jemaat datang di rumah dia. Dia bilang begini, pastor, saya minta tolong, mau doakan. Langsung si pastor pun tidak tanya. Oke, mari, di mana? Ada di rumah saya. Kemudian si pastor pun ikut ini jemaat, ikut sampai di sana. Bukan pergi di rumah, pergi di belakang rumah. Rupanya ada kerbau si jemaat di sana. Dia bilang begini, pastor, saya punya kerbau ini sudah berapa hari kurang sehat, tidak mau makan, tidak mau ini, duduk saja. Macam mana ini? Nah, jadi si pastor bingung. Bingung dia begini. Ini binatang macam mana mau sembahyang? Kalau kalau manusia kan tahu macam mana mau sembahyang, tapi ini binatang kerbau. Nah, kebetulan yang ikut si jemaat ini ada anaknya umur dalam sekitar 7 tahun, 6 tahun begitu. Jadi karena si pendeta sudah hilang ide, dia berdoa begini, Tuhan, ini ada kerbau, dia sedang sakit, kau punya tahu, mati, hidup. Oke, selesai. Setelah itu si pendeta pulang. Beberapa lama setelah itu si pendeta sakit. Dia bilang, ini bapak tadi yang kerbau dia karena sembahyang, mana si pendeta ini tidak nampak berapa hari. Nah, akhirnya dia bilang, ini jemaat tadi, nak, dia suruh anak tadi. Nak, dia bilang, kau pergi antar makanan tempat si pastor. Jadi si anak datang ke rumah, ketuk pintu, tok. Tidak ada suara. Ketuk lagi, tok. Baru ada suara dari dalam, silakan masuk. Rupanya si pastor sakit. Jadi si anak tadi nampak begini, si pastor sakit pula ini. Dia bilang, pastor, kau sakit gak pastor? Terus pastor jawab begini, iya saya sakit. Oke pastor, saya sembahyang untuk pastor. Wah, ini pastor senang hati, ada seorang anak mendoakan dia. Tiba-tiba anak ini berdoa begini, Tuhan Yesus, ada pastor di depan saya, dia sedang sakit. Kau punya tahu, dia mati, dia sembuh. Nah saudara-saudara, jangan sampai macam begitu. Kita tidak tahu berdoa. Saya tidak katakan si pastor tadi tidak tahu berdoa, tapi ada banyak sekali bapak-bapak sekarang ini yang tidak mendidik anaknya di dalam doa. Perhatikan saudara-saudara, Efesus 6 ayat 4. Dan kamu bapak-bapak janganlah bangkitkan amarah dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Bandingkan dengan Kolose pasal 3 ayat 21. Kita harus mendidik anak kita, mendidik keluarga kita, bahkan istri kita untuk berdoa. Sesibuk apapun kita, jangan jadikan kekristenan itu hanya sebagai agama kita saja, sebagai suatu hal yang disebut, tapi masalahnya berdoa pun tidak, doa makan pun tidak. Datang saja makan macam kambing kan kalau ada bagi makan karena tua terus makan, tidak ada berdoa. Kita sama dengan itu. Nah, apalagi yang lebih parah lagi saudara-saudara, kalau sudah hari Minggu, sudahlah saya tidak dapat ikut nikah, antar kamu saya pergi sembahyang.
Nah, hari ini tidak ada alasan saudara-saudara. Ibadah sudah ada di dalam rumah kita sendiri. Ibadah sudah ada di dalam keluarga kita sendiri. Tidak ada alasan lagi bilang, aduh harus sembahyang masing-masing mengantuk. Jangan jadi kepala keluarga yang tidak pernah membawa keluarga kita semakin dekat dengan Tuhan. Di mana-mana agama seluruh dunia, saudara-saudara, pasti mengatakan seorang bapak harus menjadi imam, harus mendidik keluarganya di dalam kerohanian. Kemudian dia berkata, pasti saya tidak tahu bahwa firman Tuhan. Oh, firman Tuhan itu kan hanya baca ayat firman Tuhan. Nah, setelah itu bawa berdoa. Jangan-jangan lagi kalau nanti mau tidur pun tidak tahu berdoa. Nah, hati-hati saudara-saudara, hari ini ada banyak sekali bapak-bapak, ayah-ayah yang tidak dapat menjadi teladan bagi keluarganya. Tidak dapat menjadi teladan di dalam segi kerohanian. Tidak dapat mendidik anaknya untuk berdoa sekalipun. Kenapa saudara-saudara? Sebab kita tidak memahami fungsi kita sebagai orang percaya yang benar. Nah, hari ini mungkin kalau ada istri suami kita yang tidak pernah mau berdoa, kasih tahu dia, Dadi atau biasa Pak, kau dengar tuh, nanti malam bawa tidak sembahyang sebelum tidur. Kan sedang saja begitu. Nah, jadi tidak perlu jadi orang Kristen kalau kita tidak mau mendidik anak kita untuk berdoa. Pastor saya tidak tahu berdoa, oke selesai. Kalau tidak tahu berdoa, mari kita duduk. Mustahil kan tidak tahu membaca kan? Oke, mari kita duduk, kita baca firman Tuhan. Kejadian pasal 1 ayat 1 sebelum tidur kita baca. Kejadian 1 ayat pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Oke, mami berdoa, kan selesai saudara-saudara. Itu namanya membimbing keluarga untuk semakin dekat dengan Tuhan. Kalau tidak tahu berdoa. Nah, jadi saudara-saudara, fungsi pertama seorang ayah itu adalah menjadi imam. Yang kedua, fungsinya harus menjadi apa? Menjadi pemimpin atau kepala. Efesus 5 ayat 22. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Kenapa Allah menciptakan ayah itu, bapak itu pertama? Saudara-saudara, dia ibaratkan bahwa bapak itu adalah kepala keluarga seperti Kristus adalah kepala jemaat. Jadi setiap yang ada di dalam gereja harus tunduk kepada Kristus sebagai kepala, sebagai pemimpin tertinggi. Sebab itu Allah melantik bapak menjadi pemimpin tertinggi di dalam keluarga. Artinya saudara-saudara, tugas ayah yang Kristen sebagai pemimpin yang lain menetapkan, mengarahkan, menuntun, mengawasi, menjaga dan melindungi keluarga serta memberikan rasa aman dan tenang. Nah, seorang pemimpin keluarga juga harus dapat mempersatukan keluarga menjadi teladan bagi keluarga dan bertanggung jawab atas seluruh aspek kehidupan keluarga. Nah, saudara-saudara, perhatikan yang pertama, tugas ayah Kristen sebagai pemimpin antara lain menetapkan, mengarahkan, menuntun, mengawasi, menjaga dan melindungi keluarga serta memberikan rasa aman dan tenang. Saudara-saudara, ada juga banyak bapak-bapak yang lalai dalam hal ini. Yang dia tahu karena dia kerja satu hari di pejabat, dia kerja 24 jam tempat kerja, akhirnya semua tanggung jawab istri itu dia berikan, tanggung jawab ayah itu dia berikan kepada istri. Nanti dia punya bapak pulang kerja, dia tidak pernah cek. Anaknya ada 5 ada di rumah. Kan pulang, mana yang nomor 1, yang nomor 2, yang nomor 3, yang nomor 4, yang nomor 5. Ada semua kan di rumah, sehat ke semua. Tadi tengah hari dorong pergi mana? Tadi pagi ada pergi sekolah kah? Tadi petang ada buat apakah? Ada begitu saudara-saudara, dia tahu dia pulang. Bila mama dia sudah dari saya belum pulang, ada yang marah dia punya istri. Kau punya kerja di rumah, kau bikin apa? Makan tidur saja kah? Tengok handphone saja kah? Anak satu pun kau tidak dapat jaga. Ada ayah-ayah yang begini saudara-saudara. Ayah yang baik, seorang ayah Kristen itu harus dia cek anaknya. Oh, anak saya ada 4 orang. Anak saya ada 4 orang, semua perempuan. Kan heran tiba-tiba pulang, anak dia ada 5 orang. 1 lelaki. Kan heran saudara-saudara, ini anak siapa? Anak saya 4 saja. Nah, jadi saudara-saudara, seorang ayah itu harus mengawasi, harus menjaga, melindungi keluarganya. Nah, seorang ayah juga harus mengetahui saudara-saudara apa yang dilakukan oleh istrinya. Banyak ayah-ayah yang begitu, bapak-bapak yang begitu, tidak peduli dengan istrinya juga kan. Pulang tidak tahu istrinya itu benar-kah, sakitkah. Tidak pernah tanya, kau kenapa, kau sehatkah?
Kok kenapa? Kok sakit kah? Adakah pernah tanya begitu? Bila kali terakhir kita tanya istri kita begitu, saudara-saudara? Nah, seorang ayah itu harus peka terhadap keadaan dalam rumah. Nah, kemudian yang seterusnya, saudara-saudara, seorang ayah itu harus, seorang yang pemimpin keluarga harus berani menegur. Seorang kepala keluarga harus berani memberi nasihat. Karena dia pemimpin, dia kepala keluarga, ada hak untuk menasihati, untuk menegur. Saudara-saudara, pada saat sekarang ini, pada masa sekarang ini, ayah-ayah sudah jarang sekali menegur keluarga. Hari ini anak dia keluar rumah pakai selop pendek sampai begini. Hari ini anaknya keluar rumah pergi beli di luar sana pakai singlet saja. Hari ini anaknya keluar sana pakai fit. Memang ikut tren, saudara-saudara. Akhirnya si mama pun nampak begini, wah saya punya anak cantik lah kalau keluar pakai selop pendek, keluar pakai yang fit. Lepas itu kasih begini. Akhirnya mama dia pun keluar pakai selop pendek sampai situ. Akhirnya mama dia pun keluar pakai singlet, terus pakai yang fit keluar rumah. Terus jalan sama suami dia begini, oh ini suami saya jalan. Suami dia pun tidak sadar diri. Nampak istri dia begini, wah makin lama saya punya istri ini makin seksi. Makin lama saya punya istri ini makin raga. Sebutan orang dulu. Akhirnya dia pun senang. Oh biarkanlah istri saya keluar rumah dengan pakaian begitu fit sana fit sini, timbul sana timbul sini, kan terbuka sana terbuka sini. Saudara-saudara, itu istri kita. Kita pikir secara logik, istri kita itu hanya untuk kita, istri kita itu hanya untuk suaminya. Apakah kita tidak pernah berpikir kalau istri kita pakai selor pendek begini, pakai baju fit sana sini, pakai apa semua juga dinikmati oleh orang di luar sana. Akhirnya pada saat kita jalan ada banyak orang tidur kita begini. Bukan tidur laki-laki tapi tidur istri kita. Sampai hati kita menjadikan istri kita itu sebagai santapan orang luar di sana. Di mana hak kita sebagai kepala keluarga untuk tegur, kau punya seluar ini tidak ngam. Itu pakaian anak muda. Kau punya baju tidak ngam. Itu pakaian orang muda. Kau punya seluar ini tidak ngam. Itu pakaian orang di luar sana. Anak kita pakai seluar pendek sama begini, kita senyum-senyum saja begini. Kita punya hak untuk menegur. Salah artinya kita akan menetapkan, mengarah, menuntun, mengawasi, menjaga dan melindungi. Artinya kita harus melindungi mereka juga dari harga diri. Itu hak kita sebagai kepala keluarga, saudara-saudara. Kita bertanggung jawab sebagai seorang bapak. Nah, mungkin ada banyak orang di luar sana yang keluar dengan pakaian sedemikian. Mungkin mereka tidak tahu fungsi mereka sebagai orang percaya. Mulai hari ini, saudara-saudara, kalau kita jalan pergi makan di kedai makan, nampak anak perempuan pakai selop pendek sampai sini, pakai singlet, istri pakai yang fit itu tukar baju. Orang di luar sana mengajar untuk tutup aurat, saudara-saudara. Kita orang Kristen mengajar untuk buka aurat. Kan sangat kesian, saudara-saudara. Akhirnya tidak ada teladan yang kita dapat berikan kepada orang lain. Nah, hari ini tugas kita sebagai seorang bapak Kristen harus berani menjaga, mengawasi, bertanggung jawab atas keluarga. Jangan biarkan keluarga kita itu dinikmati oleh orang di luar sana juga. Nah, ibu-ibu nanti berantau, sabar. Minggu depan bagian kamu. Nah, hari ini saudara-saudara, seorang bapak yang menjadi kepala keluarga harus berani untuk menjaga, mengawasi keluarganya dengan baik. 1 Timotius 3 ayat 4-5. Seorang kepala keluarga yang baik disegani, dihormati oleh anak-anak. Jikalau seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimana ia dapat mengurus jemaat Allah? Artinya seorang kepala keluarga harus dapat menjaga keluarganya, harus dapat memimpin keluarganya bukan hanya dari kerohanian, tapi juga dalam etika perilaku setiap hari. Nah, saudara-saudara, yang ketiga, yang terakhir, fungsi seorang bapak, dia harus menafkahi keluarga atau dia harus mencari rezeki, itu istilah lain. Dalam Kejadian 2 ayat 15, Tuhan Allah mengambil manusia itu dengan menempatkannya dalam Taman Eden untuk apa? Untuk mengusahakan dan memelihara taman itu.
Nah, jadi kalau seorang bapak harus seorang yang tahu bagaimana menafkahi keluarganya. Seorang bapak harus seorang yang tahu bagaimana mencari rezeki bagi keluarganya. Kenapa saudara-saudara? Sebab Allah sudah katakan apa? Kau harus bekerja. Setelah kejatuhan Adam ke dalam dosa, Allah memperbaharui hukum kerja yang telah diberikan kepadanya di Taman Eden. Hukum yang baru ini yang diwariskan oleh Adam kepada semua ayah yang ada di dunia ini, yaitu kerja keras memenuhi keperluan keluarga. Sebelum Adam jatuh dalam dosa, dia sedang-sedang saja, tidak perlu bekerja. Dia tunggu saja di sana, dia duduk saja, mau makan bangun terus makan saja begini. Tapi setelah manusia jatuh dalam dosa, akhirnya apa? Kita harus kerja keras untuk menafkahi keluarga kita. Bukan kita paksa, kita punya istri harus kerja. Memang tuntutan hari ini saudara-saudara, tuntutan hari-hari ini mengharuskan suami istri bekerja. Tapi hal ini tidaklah yang dimaksudkan bahwa si lelaki duduk di rumah goyang kaki, kemudian suruh istri pergi kerja. Kalau istri tidak pergi kerja, dia kena maki hamun, dia kena perajak, dia kena tempeleng. Nah, saudara-saudara, itu sudah terbalik. Bukan perempuan yang pergi cari nafkah, tapi seharusnya seorang lelaki. Nah, Kejadian 3:17 ayat 19. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Sebab duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau mencari makananmu. Artinya saudara-saudara, seorang bapak yang baik adalah seorang bapak yang tahu memenuhi keperluan keluarganya. Seorang bapak yang baik, seorang bapak yang tahu bagaimana untuk memenuhi keperluan keluarganya. Nah, saudara-saudara, hari-hari ini banyak hal yang terjadi di dalam keluarga-keluarga, bahkan bukan keluarga Kristen. Hari ini ada ibu-ibu yang pekerjaannya lebih baik daripada bapak. Ada hari-hari ini yang mama yang dia punya istri, punya kerja yang lebih baik daripada suaminya. Bukan hal itu yang dimaksudkan di sini, saudara-saudara. Yang dimaksudkan di sini adalah seorang ayah harus berinisiatif mencari puncak rezeki. Perbedaan penghasilan itu hal yang biasa. Yang dimaksudkan di sini, saudara-saudara, bahwa ketika seorang lelaki hanya duduk goyang kaki di rumah dan tunggu istri bagi duit, berbeda dengan orang yang tidak mampu, itu lain cerita. Tapi ini ketika kita mampu bekerja, kita masih sehat walafiat, dan kita hanya duduk goyang kaki di rumah dan tunggu istri yang bagi duit, istri tidak bagi duit karena tempeleng, karena marah. Itu bukanlah seorang kepala keluarga yang baik, saudara-saudara. Nah, jadi akhirnya menjadi seorang kepala keluarga itu, menjadi seorang bapak itu, dia harus sanggup menafkahi keluarganya. Dia harus sanggup memenuhi keperluan keluarganya. Harus dalam hidupnya dia harus tahu bagaimana bekerja. Dia harus tahu bagaimana harus menghasilkan. Sekalipun itu hanya 1 ringgit, 2 ringgit, 3 ringgit satu hari. Tapi itulah usaha kita sebagai seorang bapak untuk menghidupi keluarga kita, saudara-saudara. Nah, jadi hari ini saudara-saudara, mungkin ada persoalan-persoalan di luar sana. Selama ini saya jadi bapak, saya begini-begini, saya duduk diam-diam. Yang saya tahu, saya sudah kawin, saya sudah ada anak sekian, sudah saya kasih baju, saya kasih begini, selesai makan, sudah selesai. Hari ini firman Tuhan katakan, saudara-saudara, bukan hanya soal memberi makan atau kelengkapan, tapi yang penting di sini adalah apa? Seorang bapak harus menjadi contoh di dalam keimaman. Dia harus menjadi contoh di dalam kerohanian, membimbing keluarganya, menuntun keluarganya untuk semakin dekat dengan Tuhan. Yang kedua, dia harus menjadi ketua keluarga yang bertanggung jawab menjaga, mengawasi keluarganya, menjaga marwah keluarganya, menjaga keselamatan keluarganya, berani menegur, membentuk keluarga menjadi sebuah keluarga yang memuliakan Tuhan. Dan yang ketiga itu, saudara-saudara, seorang bapak adalah seorang yang sanggup menafkahi keluarganya, yang sanggup menjadi tulang belakang bagi keluarganya untuk menghidupi keluarganya, memiliki ide-ide yang baru, bagaimana saya harus membuat keluarga saya memiliki kecukupan setiap hari.
Nah, saudara-saudara, ada 3 hal itu yang harus diperhatikan oleh seorang bapak ketika kita menjadi bapak orang percaya. Nah, saudara-saudara, sebagai kesimpulan, seorang ayah memiliki tanggung jawab penuh bagi keluarganya. Itulah sebabnya seorang ayah disebut sebagai apa? Kepala keluarga, dan juga sebagai pemimpin yang mampu mencari nafkah bagi keluarga. Karena ayah memiliki peran penting dalam keluarga, menjadi nakhoda bahtera keluarga yang sedang berlayar mengarungi lautan luas dengan gelombang besar dan kecil untuk menuju pelabuhan abadi yang surga, yaitu surga yang kekal. Dalam Wahyu 21 ayat 11 sampai 21. Kiranya keluarga kita menjadi cermin keluarga Kristen yang benar, rukun dan sejahtera, serta selalu memuliakan Tuhan dalam keluarga. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur atas firman-Mu yang kami sudah pelajari bersama-sama. Bapa, biarlah kiranya firman ini menjadi panduan bagi kami sebagai seorang bapa, agar menjadi seorang bapa yang baik, bapa yang ditetapkan oleh Allah menjadi pemimpin dalam keluarga kami. Pimpin semua keluarga bapak-bapak Tuhan, agar kiranya hikmat Tuhan menyertai mereka. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Baiklah saudara-saudara, puji Tuhan atas firman Tuhan yang kita sudah pelajari pada hari ini. Biarlah kiranya firman Tuhan ini menjadi satu panduan bagi kita. Di hari ini saudara-saudara, kita akan terus berdoa bagi seluruh jemaat Tuhan yang mungkin hari ini masih dalam masa karantina atau masih menunggu keputusan apakah mereka positif ataupun tidak. Kita berdoa terus bagi mereka, karena kita tahu saudara-saudara, pada zaman ini, pada masa ini bukanlah masa yang baik, masa yang tenang, tapi kita tahu bahwa masa ini adalah masa yang sangat sulit untuk kita harungi bersama-sama. Jadi saudara-saudara jemaat Tuhan yang mau persembahan, sila beri persembahan secara online dalam slide yang akan diberikan. Mari kita berdoa. Saya pimpin kita di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur sekali lagi atas kebaikan Tuhan bagi kami. Pada saat ini kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Firman Tuhan yang kami sudah dengar, firman Tuhan yang kami sudah pelajari bersama-sama. Bapak, biarlah kiranya firman ini menjadi kekuatan bagi kami. Saat ini hamba berdoa bagi seluruh jemaat Tuhan dimanapun mereka sedang berada, khususnya bagi jemaat Tuhan yang sekarang sedang berada di pusat-pusat karantina. Bapak, kami berdoa biarlah kiranya Tuhan Engkau menyertai, memberikan mereka hikmat, kebijaksanaan, kesabaran, agar mereka dapat mengharungi hari-hari yang sangat sulit bagi mereka ini dengan kekuatan dan pertolongan daripada Tuhan. Bapa, kami juga berdoa agar kiranya segala keperluan mereka selama berada di tempat karantina dipenuhi oleh Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan Engkau tidak akan membiarkan mereka sendiri, tapi penyertaan pelindungan-Mu akan menyertai mereka. Bahkan seluruh jemaat Tuhan yang sudah memperoleh kesembuhan, kami bersuka cita Tuhan, karena Engkau menyatakan kasih-Mu bagi mereka, sehingga mereka dapat menikmati kesehatan pada hari ini dengan kekuatan daripada Engkau. Bapa, seluruh jemaat Tuhan yang memberi persembahan pada hari ini, Tuhan Engkau berkati mereka, Engkau pimpin mereka, baik yang tidak sempat memberi atau yang sudah memberi. Engkau berkati mereka dalam pekerjaan, berkati mereka dalam keluarga, berkati mereka dalam kehidupan mereka sehari-hari, bahkan seluruh keluarga mereka Tuhan Engkau sertai, dan biarlah kiranya berkat Tuhan terus melimpah-limpah dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan, dan kami serahkan seluruh jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah online pada hari ini, yang ada di rumah atau dimanapun mereka sedang berada menikmati firman Tuhan, menikmati ibadah Tuhan. Engkau berkati mereka dengan kuatan perlindungan daripada Engkau. Jemaat Tuhan, arahkan wajah-Mu kepada Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita, Pencipta langit dan bumi. Diberkatilah Engkau di ladang, diberkatilah Engkau dalam segala usaha-Mu, diberkatilah Engkau dalam segala perbuatan-Mu, diberkatilah Engkau dan seluruh isi keluarga-Mu, diberkatilah Engkau saat Engkau keluar, diberkatilah Engkau pada saat Engkau masuk, diberkatilah Engkau dalam segala usaha hidup-Mu. Kiranya Allah sumber pengharapan memenuhi engkau dengan sukacita dan damai sejahtera, sehingga engkau terus melimpah-limpah di dalam iman-Mu, di dalam pengharapan, di dalam Roh Kudus. Engkau terus dikuatkan, diteguhkan di dalam pengharapan akan Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. His favor be upon you and 1,000
generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May His favor be upon you and 1,000